Jadi kita tuh setelah dibacakan, bacaannya tuh harus diikuti gitu. Oke, ikutilah bacaannya Nah, ya. ya itu ya. Tilawah tuh artinya mengikuti sebenarnya, bukan membaca gitu. Oke. Diikuti bacaannya dengan melaksanakannya, dengan mengikuti yang dialirkan gitu. Nah, kalau kita udah ngaji misalnya hari ini, oh di sini ada, oh disuruh berbuat baik nih. Berarti kan pesan ke kita kan, surat cinta Tuhan untuk saya gitu. Oh ini ternyata petunjuknya, ya lakukan gitu. Jadi ada nggak orang yang makin baca Quran makin dibenci Tuhan nggak Ngam? Ya itu yang nggak ngerjain. Iya. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Bareng dari Lisan menuju kepada Kesadaran. Kembali lagi kita akan menyelami Al-Quran untuk kita ayat bil ayat, menikmati ayat demi ayat yang menambah pemahaman. Untuk kita membumikan Al-Quran dengan cara yang mudah, karena Quran itu ternyata didesain untuk mudah, didesain untuk manusia, dan siapapun yang memiliki kapabilitas untuk masuk dengan kesungguhan, kita bisa memahami dan kita bisa masuk kepada esensi Quran itu dalam konteks dengan cara-cara yang sederhana. Kita membuat ngaji bareng, sekali lagi ini hanya sebagai footnote, belajar bersama. Kita sedang mengulang memori masa-masa pembelajaran kita saat belajar ayat bil ayat. Dan mudah-mudahan dari pengulangan memori ini juga ada bermanfaat untuk siapapun yang menyaksikan. Dan kita sesama murid yang tumbuh bersama, semoga bermanfaat dan kita tidak lelah untuk mau belajar. Kita udah bicara tentang tahapan-tahapan dari mulai wudhu, dari mulai masuk ke bagaimana dimudahkan dengan bahasa, kita masuk ke dalam konteks di mana berbasmalah gitu ya, bertaudz, berbasmalah sampai perlahan-lahan. Semua tahapan satu persatu sudah kita bahas dan tiba masuk ke ini saya rasa esensial yang menjadi penutup dari tahapan kita. Sering mendengar mungkin sampaikanlah walau satu ayat gitu. Baliguannya walau ayat. Di mana mungkin ada pemaknaan yang bukan hanya begitu dapat satu ayat terus disebarin di WhatsApp grup keluarga gitu misalnya untuk menyampaikan ayat-ayat itu. Tetapi di satu ayat juga ada yang mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kulun ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di situ ada kata-kata dalam terjemahannya itu Allah benci dalam tanda petik ketika cuma ngomong tapi tidak mengerjakan. Nah, kita akan bahas nih bagaimana sih konteksnya dilaksanakan, disiarkan gitu, dan apa nih yang harus kita lakukan. Gimana tuh Mas Soni? Ya Kang Abu kalau habis dari dokter dikasih resep, itu sering nyebut paracetamol gitu ya. Habis itu di resepnya dibaca-baca doang gitu, paracetamol gitu. Sembuh nggak kira-kira gitu? Ya artinya sekarang nih kita tuh sering kayak di Indonesia ini ya, itu Quran itu dibaca, dihafalkan, diperdebatkan, dipelajari, tapi kok nggak bicara dilaksanakan gitu. Iya. Dan kalau habis pengajian gitu, bawa yang nanya gitu, udah ayat mana yang ibu udah laksanakan atau bapak udah lakukan gitu di minggu ini gitu kan, misalnya gitu. Jadi pertanyaannya tuh sebenarnya ini nih bacaan atau sesuatu yang harus diaplikasikan. Nah, di Quran itu kita disuruh tadi Kang Abu buka dengan surat 61 ayat 2 dan 3 itu kan. Jadi kita tuh setelah dibacakan, bacaannya tuh harus diikuti gitu. Oke, ikutilah bacaannya. Nah, ya itu ya, surat 75, ulang lagi ya gitu ya. Itu biar kita ulang-ulang terus tuh. 75 ayat 16 sampai Ini memang nyambung kemana-mana. 19 gitu. Ya. Jangan engkau gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskan. Nah, jadi kalau udah dapat Quran, kumpulin di kesadaran, buktinya sadar harus diikuti bacaannya itu kan. Ikuti bacaan itu artinya ya dibacakan, lalu kita ikuti bacaan penjelasannya, tapi juga diikuti dengan perbuatan gitu. Diikuti dengan perbuatan. Bukan sekedar dibaca-baca aja gitu, akhirnya jadi baca paracetamol gitu, nggak pernah diminum obatnya. Coba ya kita buka ya 33 ayat 2 dan 3. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ya, jadi harus diikuti ini. Diikuti itu artinya diikuti dengan perbuatan gitu. Diikuti dengan perbuatan sehingga nanti
Allah akan membuat kita paham gitu Kang Abu. Ini. Jadi paham itu kalau udah ngalamin kan. Jadi suatu hari saya ngalamin satu ayat, oh gini toh maksudnya gitu. Shadaqallahul azim gitu. Ngalamin gitu. Karena diikuti dengan melakukan perbuatan dari sini gitu kira-kira. Itulah cara membaca Quran yang benar. Tilawah ya, surat 2, 121. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Jadi itu hakut tilawatihi itu artinya tilawat itu artinya mengikuti sebenarnya bukan membaca gitu. Oke. Mengikuti dengan sebenar-benarnya gitu. Nah, jadi sebenarnya harusnya ini diikuti bacaannya dengan melaksanakannya, dengan mengikuti yang dialirkan gitu. Itu namanya kan kemarin kita bahas itu sedekah kan, Ya. membenarkan apa yang dialirkan gitu kan. Ya. Gitu. Jadi baru kita akan mendapat pemahaman yang dalam. Karena ini jadi pengalaman, nggak cuma sekedar dibunyikan gitu. Sebagaimana tagline kita kan dari lisan menuju kesadaran. Buktinya sadar harus dilakukan. Jangan nyuruh-nyuruh orang, tapi dirinya sendiri nggak melakukan. Surat 2 ayat 44. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab? Tidakkah kamu mengerti? Jadi ada nggak orang yang makin baca Quran makin dibenci Tuhan Kang Am? Ada. Ya itu yang nggak ngerjain. Iya. Makin ngaji makin dibenci gitu. Iya ya. Karena begitu ngaji aja terus gak pernah melakukan ini kan makin ngaji makin nggak disukai gitu. Bener. Nyuruh-nyuruh orang aja gitu. Bener. Tapi Mas yang menarik yang tadi di awal opening gitu ya, bahwa konteks mindsetnya tuh sampaikan awal satu ayat tuh kayak yang harus ada obligasi moral, kalau tahu tuh harus disampaikan gitu loh Mas. Gitu. Jadi ya kalau kita ngelihat ini kayaknya waktu Nabi Muhammad ngomong baligu ani walau ayah bukan hanya nyeramahin sih kayaknya. Enggak. Tapi kan ngasih contoh kan. Contoh. Gimana pendalamannya menurut Mas Soni itu? Ya pertama orang ngasih contoh itu lebih powerful dibandingkan orang yang ngasih tahu, apalagi nih surat 2 ayat 44. Yang kedua, orang kalau mau ngasih tahu dia udah melakukan itu powernya juga lebih besar dibandingkan orang sekedar ngasih tahu doang gitu. Oke. Nah yang ketiga sebenarnya vibration speak louder than words. Jadi kalau orang udah melakukan dan hatinya dipenuhi oleh kasih sayang gitu ya, itu tuh kata-kata tuh jadi nggak penting sebenarnya. Orang di sekitarnya aja bisa merasakan vibrasinya gitu. Itu jadi karena dia melakukan gitu. Kalau nggak melakukan vibrasinya pasti nggak kuat gitu. Mengalami gitu. Jadi apa-apa yang diceritain ini kalau berdasarkan ilmu yang didapat dari belajar dibanding orang yang menyampaikan ini karena dia udah ngalamin itu pasti beda sih vibrasinya gitu. Oke. Jadi harusnya kita ngalamin. Jadi kalau misalnya ya itu dikasih resep paracetamol ya diminum. Baru ketika dia ngomong paracetamol ditanya paracetamol itu apa? Ya aku udah minum gitu. Aku udah ngalamin, aku udah sembuh gitu. Misalnya gitu. Dibandingkan orang yang ngapalin kata-kata paracetamol gitu. Tapi nggak pernah diminum. Iya. Bahkan nggak pernah ditebus. Nggak bisa ditebus. Tapi Mas yang menarik ya, mungkin pada saat itu ketika Quran dalam bahasa Arab kan yang nerimanya tuh one whole package bahwa bahasanya familiar, dia mungkin ngerti dan akhirnya mengerjakan. Jadi sampaikanlah walau satu ayat itu one whole package dari mulai baca, pelajari, pahami, amalkan satu package gitu. Nah sekarang kan ketika dapat misalnya fa'in nama yasarnahu bilisanika, ngerti enggak kan? Enggak. Tapi yang disampaikan itu adalah justru malah bahasa-bahasa yang jadi ya itu tadi disebarin lewat ya hanya ayat-ayatnya gitu ini. Betul. Nah, dan hanya dikasih ayatnya, nggak ditakwilkan, nggak di-explain. Betul. Nggak diturunkan. Betul. Nggak dijelaskan. Betul. Ya kalau orang dikasih satu ayat begini, ya dia juga bisa kali Ya. punya ayat sendiri. Artinya nih apa yang sebenarnya? Benar. Gitu. Nah maksudnya kayak punya obligasi harus mensiarkan gitu. Iya. Ini harus banget gitu. Begitu nyampe rumah, ini semua keluarga harus tahu gitu. Nah, tapi poinnya ketika kita mendapatkan petunjuk itu kan sesuatu yang membawa kita untuk melakukan sesuatu. Oke. Nah, Terus diikuti. Iya. Nggak boleh ditambah-tambahin, Nggak boleh kurangin, ikuti apa adanya. ikuti apa adanya. Nah,
Yang menarik adalah begitu dapat suka dinanti-nanti nih. Jadi nggak dilakukan. Ataupun itu akan membuat ketika dapat terus dilakukan. Tapi bisa jadi ada penghambatan petunjuk berikutnya gitu. Nah, gimana sih kaitan ketika petunjuk itu ada untuk kita lakukan dan supaya kita terus align dengan petunjuk-petunjuk sampai kita tahu bahwa oh itu ternyata apa yang harus dilakukan next gitu sesuai dengan kapabilitas kita gitu. Gimana, Mas? Jadi itu kayak kamu pernah dengar suara hati nggak? Hati nurani bicara gitu. Itu kalau nggak didengerin Kang Abu, lama-lama suaranya makin kecil, meredup. Iya, Oke. meredup gitu. Lama-lama suaranya hilang gitu. Tapi begitu kita ikuti, kita makin lama makin sensitif gitu. Dan kalau kita ikuti suara yang makin sensitif, hati kita jadi lepas, jadi bahagia, jadi tenang, damai, mendapat petunjuk segala macam tuh kita merasakan bahwa emang ini bener gitu, amazing gitu. Lama-lama kepercayaan itu kan dibangun Kang Abu. Trust itu harus dibangun. Ini faith tuh dibangun loh Kang Abu. Kepercayaan saya terhadap Tuhan itu nggak ujuk-ujuk langsung tinggi gitu. Itu dibangun dari hal sehari-hari gitu. Lama-lama saya udah, oh iya, enak ya ternyata hidup fully surrender gitu, fully submission gitu. Awalnya kan enggak gitu. Karena itu dibangun dari bertahap. Makanya perjalanan menuju kepada Tuhan tuh disebut mi'raj, artinya aroja, yaitu tangga. Iya. Itu kan asal dari kata tangga kan, naik tangga satu. Jadi begitu makin lama makin sensitif, begitu kita ikutin terus-menerus, ini kok hidup saya jadi lebih lepas, lebih enak, lebih ringan, apalagi dapat hal-hal yang tadinya nggak tahu dikasih tahu dan sebagainya, terus gitu kita ngalamin tiap hari itu belajar dari guru yang langsung ada di dalam diri kita gitu. Lama-lama suara itu makin lama makin kita sensitif mendengarkannya. Apa yang menghambat langsung dikasih tahu gitu kan. Oh ternyata selama ini al-qalam itu, suara Tuhan, kata-kata itu selalu ada gitu. Tapi kita nggak selalu hadir gitu. Di situ gitu. Di frekuensi itu gitu. Nah begitu kita udah tahu gitu, oh ternyata setiap saat ada nih suaranya. Ada nih petunjuknya. Nggak usah diminta, datang sendiri gitu. Nah itu kan membuat kita makin percaya gitu. Membuat kita hidup makin di dalam alirannya Tuhan gitu. Jadi begitu ada kata-kata jangan diabaikan. Hati nurani kita tuh kadang-kadang seringkali kita udah deh, penting pentingan gue gitu. Bener sih, bener. Lama-lama tuh redup. Oke. Nah, dari yang redup supaya makin load gimana Mas caranya? Ya itu tadi, begitu ada petunjuk diikutin, petunjuk diikutin, petunjuk diikutin. Oke. Petunjuk didengerin. Kita sering meditasi. Bangun malam-malam jam 3 dengerin. Tenang. Hidup meditatif. Ada di terus terhubung di titik tengah, titik wusto. Terus aja gitu. Lama-lama kita akan mengalami pengalaman bahwa petunjuk Tuhan bisa datang setiap saat. Langsung ke hati kita, langsung nggak lewat perantara. Dan begitu diikutin kok jadi banyak hal yang luar biasa terjadi gitu. Termasuk memahami ini. Oke. Nah, suara tuh kan yuwaswisu fi sudurinas ya Mas ya. Gimana bedain mana itu adalah suara aku satu gitu misalnya, source gitu. Atau si kecerdasan 34 yang namanya setan gimana bedanya Mas? Itu lewat pengalaman sih. Oke. Jadi harus ada pengalaman mengalami itu. Harus dialami dulu gitu. Iya dong. Emang kalau salah dulu semuanya juga. Ya. Salah kan bagian dari belajar. Oke. Elemen dari belajar tuh salah. Jadi hidup ini boleh salah nggak? Boleh. Kalau nggak salah kita nggak belajar gitu. Oke. Kepentok dulu gitu segala macam. Tapi kan yang bikin kepentok kan kita, bukan Tuhan mau kita kepentok kan. Nah jadi menderita dulu gitu kan. Ya di Quran dibilang kamu semua masuk neraka dulu kan gitu. Nggak ada yang nggak masuk neraka. Penderitaan gitu. Tapi semua itu akan membuat kita makin hubungannya makin dekat. Dekat itu bukan berarti tempat, tapi perasaan tuh makin dekat gitu. Oh begitu dekat ternyata Tuhan itu selalu berkata-kata kepada saya ya, ngasih petunjuk bahkan sebelum aku minta gitu. Setiap saat gitu. Nah itu perlu dilatih. Ya maksudnya pengalaman ya. Dikenali. Saya bahasa dilatih tuh agak
Karena kita begitu mau dilatih tuh kita berusaha gitu. Satu, yang kedua pengen jadi bagus gitu. Orang latihan kan main bagus. Padahal ini nggak boleh, kepingin nggak boleh. Nah ini agak paradoks nih. Yang kedua nggak boleh usaha, nggak boleh ngelakuin apa-apa, do nothing gitu. Nah jadi dua ini ya dikenali lagi aja, kan makin lama makin kenal. Nah kalau kita udah ngaji misalnya hari ini, oh di sini ada, oh aku buka Quran malam-malam jam 3 nih. Oh disuruh berbuat baik nih. Berarti kan pesan ke kita kan. Ini kan bukan buku yang kayak buku cerita biasa. Ini kan buku yang surat cinta Tuhan untuk saya. Gitu. Berarti kalau saya baca tentang ini, oh ini ternyata petunjuknya. Ya lakukan gitu. Nanti makin lama makin kenceng gitu suara. Bukan suara sih sebenarnya. Yeah. Tapi tandanya tuh makin jelas gitu. Clear gitu ya. Kalau nggak dilakukan, makin lama makin redup. Hilang. Kalau udah redup banget gimana Mas? Ya, berarti belum token listriknya harus diisi. Benar. Pulsanya harus dinaikin. Iya. Mungkin salah satu membuat pulsanya lebih tinggi, maksudnya lebih oke yang berbuat baik sih. Berbuat baik. Karena berbuat baik itu ngelembut, ya bahasanya ya, melembutkan hati kali ya. Betul. Begitu hatinya lembut ketika berbuat baik, mungkin itu yang akan memancing untuk mendengar lagi dengan si suara-suara yang mungkin udah lama dalam konteks yang namanya ketutup gitu. Ya memang harus berbuat baik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu kan gitu. Ya. Di 2877. Jadi berbuat baik tuh sifat Tuhan kan. Ya. Kita tuh hidup tujuannya apa? Buat Tuhan loh. Mengalami pengalaman Tuhan, sifat Tuhan, kehendak Tuhan, dan selalu dialiri oleh petunjuk, kecerdasan, kesadaran dari Tuhan. Jadi kalau sifat Tuhan Maha Pengasih, mau kita itu hidup untuk mengalami pengalaman Tuhan dan sifat Tuhan yang Maha Pengasih, pertanyaannya hari ini sifat itu kamu alamin nggak gitu? Untuk mengasihi gitu, berbuat baik gitu. Masalahnya tuh gini ya. Kita tuh kalau belajar Quran diajarin tajwid, diajarin balago apa segala macam. Tapi nggak pernah diajarin kalau belajar Quran harus berbuat baik. Gitu. Kayaknya nggak ada tuh di kurikulum mana-mana tuh. Padahal tuh kuncinya gitu. Benar. Harus diikuti alirannya dengan melakukan perbuatan baik. Iya. Karena perbuatan baik tuh energi kan. Iya benar. Tarik energi juga dari situ ya. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan tambahkan kasih sayang kan. Kayak bilang tuh kalau memanggil semut harus pakai gula. Kalau ini ada garam, saya tulis gula gitu. Semutnya datang nggak? Kalau ini gula, saya tulis garam, gitu. Datang nggak? Nah, jadi kan bukan masalah panggilannya, tulisannya, tapi gulanya gitu. Kalau memanggil kasih sayang Tuhan, harus berbuat baik. Betul. Gitu. Betul. Kamu mau panggil ya Allah nggak berbuat baik kan? Iya. Si energi kasih sayangnya nggak ketarik gitu. Tapi kalau memanggilnya Gusti Pangeran, orang Jawa dulu kan manggil Tuhan Gusti Pangeran. Kan? Jadi bukan masalah panggilannya gitu. Tapi gulanya ini ada apa enggak gitu. Rasa ya betul. Intimate-nya itu. Oke, kira-kira gitu. Thank you Mas. Kita wah, asik nih ya, udah melengkapi si tahapan-tahapan dan endingnya adalah syiar menyampaikan, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi intinya bukan masalah ayatnya, bukan masalah surat atau ayat berapa di dalam Al-Quran, tetapi ayatnya sudah dialami dan pengalaman itu bisa memberikan contoh. Jadi syiar terbaik bukan ceramah, syiar terbaik bukan memberikan wejangan. Jangan lupa, tidak ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah dan wejangan, tapi perubahan datang karena diberikan contoh. Oleh karena itu, syiar terbaik adalah contoh dan selalu melakukan yang namanya kebaikan. Terima kasih.